Memasuki abad 20, rakyat pribumi hidup miskin dan terbelakang. Sepanjang abad 19, penjajahan Belanda telah mengeruk kekayaan alam, menguras tenaga rakyat pribumi, dan mendulang keuntungan ekonomi dalam jumlah yang sangat fantastis. Kebijakan kolonial ini dikecam banyak pihak. Kerajaan Belanda tidak bermoral dan tidak memiliki kehormatan jika terus-menerus memperkaya diri dengan mengorbankan kehidupan bangsa pribumi di negeri jajahan. Kerajaan Belanda berhutang besar kepada rakyat pribumi dan hutang itu harus dibayar. Maka pada tahun 1901, tepat di hari penobatannya, Ratu Wilhelmina deklarasikan politik etis untuk membalas hutang kehormatan kepada bangsa pribumi. Sang Ratu menyatakan bahwa kerajaan Belanda memiliki keterpanggilan moral untuk memenuhi kesejahteraan penduduk di negeri jajahan yang miskin dan terbelakang. Kebijakan balas budi diarahkan pada pembangunan irigasi pertanian dan pendidikan bagi pribumi yang kelak mendorong bangkitnya kesadaran politik. Kolonial pun melakukan modernisasi pemerintahan di negeri jajahan dengan mengeluarkan aturan desentralisasi tahun 1903 yang diikuti aturan Ordonansi Dewan Lokal tahun 1905. Saat itu, pemerintahan tradisional Kabupaten Tasikmalaya masih otokratis dan feodal. Rakyat masih menganggap bupati itu sebagai raja, malah dia diyakini sebagai khalifah, wakil Tuhan di muka bumi yang berhak memerintah dan menghukumi. Maka bupati dan menak di lingkungannya masih sangat disegani dan dihormati oleh rakyat. Bayangkan, dengan aturan desentralisasi, power politik tradisional bupati mulai dikikis. Karena aturan itu memaksa bupati dan para menak harus duduk sejajar dengan rakyat dalam merumuskan setiap kebijakan pemerintah secara demokratis. Ini adalah perubahan yang sangat besar di awal abad ke-20. Namun, aturan desentralisasi ini baru bisa diterapkan tahun 1925 mengingat masih rendahnya angka melek huruf dan kesadaran politik rakyat pribumi. Memasuki dasawarsa kedua abad 20, sebagai dampak kebijakan etis, kesadaran politik bangsa pribumi mulai tumbuh. Pergerakan politik yang menyuarakan cita-cita kemerdekaan rakyat pribumi mulai bangkit. Ribuan rakyat Tasikmalaya terlibat aktif dalam pergerakan Sarekat Islam. Mereka berhimpun, bergerak, menyuarakan cita-cita luhur kemerdekaan bangsa dari cengkraman penjajahan. Pada saat kekuatan politik dan ekonomi Belanda merosot akibat Perang Dunia I, semangat juang kaum pergerakan semakin menyala-nyala. Basis masanya pun semakin besar dan mengakar. Situasi ini mengancam posisi politik kolonial. Agar kekuatan politik pergerakan pribumi tidak menjadi ancaman serius, pemerintah kolonial pun bersiasat membujuk para tokoh pergerakan pribumi dan menawarkan mereka ruang politik dalam pemerintahan. Secara demokratis, kaum pergerakan diajak untuk duduk bersama membicarakan nasib masa depan bangsa pribumi dalam parlemen yang bernama Dewan Rakyat atau Volksraad. Malah, dalam persidangan Dewan Rakyat tanggal 18 November 1918, Gubernur Jenderal Van Limbersterum menjanjikan akan memberikan kemerdekaan secara bertahap kepada segenap rakyat pribumi. Syaratnya, rakyat pribumi harus bersiaga, angkat senjata, dan membela pemerintah kolonial mati-matian jika Perang Dunia I meluas sampai ke tanah air. Ketika pemerintah kolonial meminta rakyat pribumi untuk bergabung dalam sebuah milisi, Sarekat Islam lokal Tasikmalaya bersikap antipati. Dengan terang-terangan menolak untuk ikut andil dalam milisi bentukan kolonial itu. Untuk apa orang pribumi membela mati-matian penjajahnya? Rakyat pribumi tidak berkewajiban untuk membela penjajah tentunya. Reaksi radikal malah ditunjukkan oleh Haji Ismail. Dia memimpin sebuah pemberontakan, namanya Sarekat Islam Afdeling. Jumlahnya ribuan orang dan tersebar di Karesidenan Priangan. Milisi rahasia ini hendak meruntuhkan pemerintah kolonial dalam tempo 1 hari. Namun sayang,
gerakan ini diberangus kolonial akibat tragedi berdarah Haji Hasan Cimareme di Leles Garut pada tahun 1919. Pasca peristiwa itu, pemerintah kolonial semakin serius menyadari perlunya ruang kompromi politik yang demokratis dan terbuka bagi pergerakan politik yang semakin mengakar. Maka, pada tahun 1922, pemerintah kolonial menyempurnakan agenda desentralisasi demokratisasi melalui aturan reformasi yang bernama Bestuurhervormingwet. Pada tahun 1925, kolonial mengeluarkan kebijakan Regentschapsordonnantie untuk menerapkan desentralisasi dan demokratisasi. Mulai saat itu, Kabupaten Tasikmalaya diberikan otonomi untuk mengelola urusan daerahnya secara mandiri. Kebijakan pemerintah tidak lagi tersentral di bawah kuasa penuh bupati dan para pejabat di lingkungannya. Aturan otonomi mengharuskan setiap kebijakan strategis kabupaten harus diputuskan secara partisipatif, demokratis, dan terbuka melalui musyawarah Dewan Kabupaten yang saat itu dikenal dengan sebutan Regentschapsraad. Bergaya parlementer, lembaga legislatif ini dipimpin bupati beranggotakan 31 orang perwakilan dari bangsa Eropa, Tionghoa, dan 21 orang perwakilan dari kalangan pribumi yang dipilih melalui mekanisme pemilihan rakyat. Bulan Mei 1925 adalah bulan bersejarah. Pertama kalinya rakyat Tasikmalaya melaksanakan proses pemilihan anggota Dewan Kabupaten yang akan bekerja selama 4 tahun. Anggota Dewan Kabupaten dipilih rakyat dalam 2 tahap. Tahap pertama, pemilihan Kismen, di mana setiap 500 orang penduduk berusia 21 tahun di setiap desa memilih seorang Kismen. Caranya, secara tertutup, calon Kismen dipilih dalam sebuah bilik suara. Pemilih cukup memasukkan lidi ke dalam kaleng yang telah ditandai sesuai jumlah calon Kismen. Tahap kedua, para Kismen terpilih memilih calon anggota Dewan Kabupaten yang diadakan di setiap kewadanaan oleh Komisi Pemilihan Distrik. Caranya, para Kismen memilih kandidat dengan cara menuliskan list nama kandidat pada sebuah kertas dalam amplop tertutup. Jumlah kandidat yang ditulis harus sesuai dengan kuota kursi pada setiap distrik. Setelah itu, Komisi Pemilihan Distrik menetapkan anggota Dewan Kabupaten berdasarkan suara terbanyak dari hasil pilihan para Kismen. Pada masa kolonial, itu belum dikenal ada partai politik. Satu-satunya organ pergerakan yang ikut terlibat dalam pemilihan adalah Paguyuban Pasundan. Paguyuban Pasundan itu selalu berusaha mendudukan anggotanya di dalam Dewan Kabupaten. Kampanye politik Paguyuban Pasundan pun relatif terbilang sangat modern sekali. Dia sudah menggunakan koran sifat tahunan yang memiliki basis pembaca ribuan sebagai alat untuk propaganda dan kampanye politik pada masa itu. Setiap momentum pemilihan anggota dewan masa kolonial itu ditandai oleh persaingan politik antara Paguyuban Pasundan melawan kaum menak pejabat. Kedua kubu ini saling berebut pengaruh di tengah masyarakat. Persaingan politik ini terjadi sangat panjang sekali. Sejak ada Dewan Kabupaten tahun 25, itu terjadi sampai tahun 1942. Sehingga komposisi politik di dalam Dewan Kabupaten itu terdiri dari 2 kelompok. Kelompok partikulir yang modern dan demokratis, dan kelompok menak yang konservatif dan tradisional. Gong desentralisasi, demokratisasi pemerintah Kabupaten Tasikmalaya resmi ditabuh di Pendopo Tasikmalaya pada tanggal 23 Januari tahun 1926. Raden Adipati Arya Wiratanuninggrat yang juga Ketua Dewan pertama membuka dan meresmikan Dewan Kabupaten Tasikmalaya untuk bekerja merancang peraturan, menyusun anggaran, menetapkan agenda pembangunan, dan mengawasi jalannya roda pemerintahan kabupaten.
Periode 1925 sampai dengan 1942, Tasikmalaya memasuki zaman normal. Desentralisasi demokratisasi telah mendorong kemajuan sosial politik dan ekonomi rakyat Tasikmalaya. Semasa kepemimpinan Bupati Raden Adipati Arya Wiradiputra, Perang Dunia Kedua berkecamuk di seantero jagat. 8 Maret 1942, kolonial Belanda takluk dan dilucuti. Tanah jajahan diambil alih Jepang. Zaman tidak lagi normal, tidak ada lagi Dewan Kabupaten. Semua sendi kehidupan perekonomian porak-poranda, hak-hak politik sipil terenggut. Jepang memerintah dengan sistem militer yang keras. Rakyat pribumi dijanjikan kemerdekaan. Para pemuda dipaksa angkat senjata, korbankan apapun yang dimiliki. Dukung kekaisaran Jepang memenangkan perang di Asia. Meski hanya 3,5 tahun, masa penjajahan Jepang adalah masa yang paling sulit. Situasi ini memaksa Kiai Haji Zainal Mustafa dari Sukamana beserta ratusan orang santrinya melakukan perlawanan berdarah-darah. Namun akhirnya, rakyat terjajah dapat menghela nafas. 14 Agustus 1945 Jepang kalah. Mereka pun harus hengkang dari bumi pertiwi. Kekosongan kekuasaan itu dimanfaatkan para pendiri bangsa untuk memerdekakan diri. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Republik Indonesia berdiri. Revolusi kehidupan berbangsa dan bernegara pun dimulai. Demi wujudkan kedaulatan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia bekerja keras menyusun pemerintahan dari tingkat pusat hingga kabupaten. 22 Agustus 1945, Komite Nasional Indonesia Pusat dan Daerah dibentuk untuk membantu menjalankan roda pemerintahan Republik Indonesia. Kabupaten Tasikmalaya yang saat itu dipimpin Bupati Raden Tumenggung Sunaria mengakui kedaulatan dan menjadi bagian Republik Indonesia. Pemerintahan sipil kabupaten pun kembali berjalan, dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Daerah KNID Tasikmalaya yang dibentuk pada tanggal 2 September 1945. KNID merupakan embrio Dewan Kabupaten karena selain membantu Bupati, KNID juga menjalankan fungsi legislatif. Namun, sepanjang masa revolusi situasi politik belum stabil. Pemerintahan Republik belum bisa berjalan normal karena harus kembali angkat senjata pertahankan kedaulatan. Pasalnya, 16 Oktober 1945, kedaulatan Republik terancam. Penjajah Belanda hendak merenggut kembali kemerdekaan bangsa. Sampai tahun 1948, Belanda dan sekutunya mengerahkan kekuatan militer besar-besaran untuk menduduki seluruh wilayah Republik. Mereka berupaya membubarkan pemerintahan Republik dan membentuk pemerintahan sipil Hindia Belanda. Kedatangan Belanda disambut acungan senjata dan pekik kemerdekaan. Milisi rakyat Tasikmalaya yang berhimpun dalam divisi Siliwangi bertempur mati-matian melawan kekuatan militer Belanda. Tasikmalaya adalah basis kaum Republikan yang relatif sulit ditaklukkan. Belanda baru mampu duduki Tasikmalaya pada 11 Agustus 1947 setelah menggembur habis-habisan melalui darat dan udara. Kejatuhan Tasikmalaya menandai jatuhnya seluruh wilayah Jawa Barat.
pasca kejatuhan Jawa Barat dengan memanfaatkan elit Sunda, Belanda bergegas membentuk pemerintahan sipil negara Pasundan yang beribu kota di Bandung pada tanggal 11 April 1948. Sejak itu, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menjadi bagian negara federal Republik Indonesia Serikat. Namun, keteguhan rakyat Tasikmalaya untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia sangatlah kuat. Sontak, para lurah se-Kabupaten Tasikmalaya pun pada tanggal 15 Januari 1950 menyatakan dirinya sebagai lurah Republik Indonesia dan tidak mengakui negara Pasundan. Pada tanggal 13 Februari 1950, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melalui Bupati Raden Tumenggung Abbas Wilaga Somantri mengumumkan resolusi pemutusan hubungan pemerintahan dengan negara Pasundan dan menyatakan diri menjadi bagian negara Republik Indonesia. Masa revolusi fisik pun berakhir. Kabupaten Tasikmalaya mutlak menjadi bagian Republik Indonesia. Sepanjang masa revolusi, Dewan Kabupaten Tasikmalaya belum sepenuhnya bekerja. Lembaga legislatif ini mengalami beberapa kali perubahan, dari KNID berubah menjadi Badan Perwakilan Rakyat Daerah BPRD, kemudian menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD, berubah kembali menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara DPRDS. Mulai tahun 1950-an, pemerintahan berjalan normal. Cita-cita wujudkan demokrasi dalam kehidupan bernegara barulah bisa terwujud. Pada tanggal 29 September 1955, kali pertama pemilihan umum digelar sejak Republik Indonesia merdeka. Rakyat Tasikmalaya berkesempatan memilih anggota DPR pusat dan konstituante. Pemilu tahun 1955 adalah pesta demokrasi yang sangat meriah. Pemilu ini biasa disebut dengan pemilu yang paling demokratis sepanjang sejarah Indonesia. Pemilu tahun 1955 ini diikuti oleh 29 partai politik dengan haluan ideologi yang sangat beragam. Sebagai basis gerakan politik kaum santri, pemilu tahun 1955 di Tasikmalaya ini dimenangkan oleh Partai Masyumi, disusul oleh Partai Nahdlatul Ulama di peringkat kedua. Di peringkat ketiga ada Partai Nasional Indonesia, dan yang paling terakhir itu adalah Partai Komunis Indonesia. Sebelum terbentuknya DPRD yang dipilih rakyat secara demokratis, kelembagaan DPRDS diganti oleh DPRD Peralihan yang keanggotaannya berdasarkan perolehan suara pada pemilu 1955. Maka Partai Masyumi mendominasi mayoritas kursi DPRD Peralihan dan menempatkan Hafiz Mustafa sebagai ketua. Pada 10 Agustus 1957, Pesta Demokrasi kembali digelar. Secara khusus rakyat Tasikmalaya berkesempatan memilih DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Alhasil, perolehan suara pada pemilu 1957 ini didominasi oleh 4 partai besar. Partai Masyumi memenangkan kontestasi dengan perolehan 123.534 suara, disusul Nahdlatul Ulama 74.407 suara, disusul Partai Nasional Indonesia 68.778 suara, disusul Partai Komunis Indonesia yang memperoleh 67.949 suara. DPRD Tasikmalaya pun resmi terbentuk. 35 anggota terpilih dan dilantik bulan Oktober 1957 di Pendopo. Saat itu, Subagio HP didaulat menjadi ketua DPRD menggantikan Hafidz Mustafa. Namun, DPRD Tasikmalaya itu efektif berjalan kurang dari 2 tahun. Mendadak, terjadi perubahan mendasar tatanan pemerintahan. Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden, berlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan membubarkan konstituante hasil pemilu 1955. Kelembagaan DPRD pun berubah menjadi DPRD Gotong Royong atau DPRD GR.
Perubahan situasi politik nasional dari demokrasi parlemen ke presidensial itu berdampak ke beberapa wilayah di Indonesia, termasuk di Tasikmalaya. Nah, situasi politik di Tasikmalaya pada periode DPR GR ini sangat panas dan rumit. Kehidupan politik yang demokratis kembali mengalami kemunduran. Pada tahun 1960, 11 orang kader Partai Masyumi dan 2 orang kader Partai Sosialis Indonesia atau kader PSI itu harus rela melepaskan jabatan keanggotaannya di DPR GR Tasikmalaya. Nah, hal ini disusul dengan pembubaran kedua partai tersebut karena ada tuduhan terlibat beberapa aksi pemberontakan. Situasi serupa terjadi tahun 1965, di mana 6 orang kader Partai Komunis Indonesia atau kader PKI harus melepaskan jabatannya di DPR GR Tasikmalaya. Hal ini disusul dengan pembubaran Partai Komunis Indonesia yang terlibat tragedi berdarah gerakan 1 Oktober atau Gestok tahun 1965. Setelah itu, komposisi Dewan Kabupaten pun berubah. DPR GR hanya diisi oleh NU, PNI, PSII, ditambah 4 partai baru yaitu Golongan Karya, IPKI, Partai Katolik, dan Partindo. Presiden Republik Indonesia, Mandataris MPRS, Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Setelah menyadari bahwa konflik politik yang terjadi dewasa ini perlu segera diakhiri demi keselamatan rakyat, bangsa, dan negara, maka dengan ini mengumumkan. Pertama, kami Presiden Republik Indonesia, Mandataris MPRS, Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, terhitung mulai hari ini menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada pengemban ketetapan MPRS nomor 9 MPRS 1966 Jenderal TNI Soeharto. Mulai tahun 1971, DPRD Kabupaten Tasikmalaya memasuki panggung politik baru di bawah pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto. Masa Orde Baru ditandai adanya dui fungsi ABRI, di mana militer dapat berpartisipasi aktif dalam politik. Secara otomatis, militer mendapatkan jatah kursi di Dewan Kabupaten. Masa Orde Baru juga ditandai mobilisasi politik pegawai negeri sipil untuk bersikap monoloyalitas dan menyalurkan aspirasi politiknya dalam wadah golongan karya. Golongan karya pada saat itu bukanlah partai politik meskipun organ itu ikut menjadi kontestan pemilu. Selama 32 tahun rejim Orde Baru berkuasa, beberapa kali pemilihan umum digelar. Pemilu pertama diselenggarakan pada tahun 1971, diikuti oleh golongan karya dan 9 partai politik. Selanjutnya pemilu digelar setiap 5 tahun sekali, mulai tahun 1977 sampai 1997. Pesertanya adalah golongan karya dan 2 partai politik hasil fusi, yaitu Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia. Sepanjang gelaran pemilu Orde Baru di Tasikmalaya, golongan karya memenangkan pemilu, meraih perolehan suara terbanyak dan menguasai mayoritas kursi di DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Praktis, selama masa Orde Baru, DPRD Kabupaten Tasikmalaya didominasi oleh kekuatan politik pemerintah. Kita pernah berada dalam suatu fase di mana demokrasi itu sangat kuat dikooptasi oleh kepentingan rezim. Dalam sejarah pemilu Orde Baru, dimulai tahun 71 sampai tahun 97 gitu. Itu kita bisa melihat di mana posisi Golkar ditambah dengan ABRI yang tidak melalui proses pemilu gitu ya. Itu merupakan mayoritas di DPRD. Nah, tentu saja Golkar dan ABRI lebih merepresentasikan kepada kepentingan
politik Orde Baru secara keseluruhan. Dalam hal ini adalah Pak Harto sebagai leadernya, gitu ya. Nah, sehingga dalam konteks demokrasi, gitu ya, ini nampak ketidakseimbangan komposisi, gitu ya, baik dari segi jumlah, gitu ya, maupun dari segi substantif. Artinya kekuatan-kekuatan politik yang lain relatif tidak cukup kuat untuk bisa mengimbangi Golkar dan ABRI, gitu ya. Jadi ya Orde Baru saya kira telah menampilkan wajah demokrasi yang ya boleh dikatakan mungkin tidak ideal bagi demokrasi hari ini. Namun, pertengahan 1997, krisis moneter mengguncang, runtuhkan sendi-sendi perekonomian nasional. Akibatnya, politik nasional didera kekacauan. Gelombang protes besar-besaran terjadi di mana-mana. Rakyat turun ke jalan menuntut reformasi total, turunkan rejim Orde Baru, kembalikan arah kehidupan bangsa dan negara pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara konsekuen. 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mundur, masa Orde Baru pun berakhir. Setelah itu, arus politik nasional mengalami perubahan mendasar. (1998), bangsa Indonesia memasuki era reformasi. Napas kebebasan kehidupan sosial politik mulai berhembus. Keran-keran demokrasi dibuka, hak asasi manusia mulai dijunjung tinggi. Negara menjamin kebebasan sipil untuk berpendapat, berhimpun, dan berserikat. Peran masyarakat sipil dalam kehidupan sosial politik menguat. Partai politik tumbuh subur bak jamur di musim penghujan. Pemilu pertama reformasi berlangsung pada tahun 1999, diikuti oleh 48 partai politik. Alhasil, untuk kali pertama sejak 1977, Partai Persatuan Pembangunan berhasil memenangkan pemilu. Pasca pemilu 99, terjadi perubahan komposisi politik yang sangat signifikan dalam tubuh DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Komposisi praksi sangatlah dinamis dan berimbang. Nah, sehingga saya memandang pada masa itu adalah masa demokrasi yang seutuhnya, gitu ya. Karena betul-betul komposisi DPRD pun, gitu ya, ditentukan berdasarkan kekuatan politik real. Karena ya pemilunya dipandang sebagai pemilu yang paling demokratis 99 itu. Kemudian lahirlah DPRD hasil pemilu 99 dengan komposisi yang saya kira ideal, gitu ya. Karena tidak lagi ada dominasi, karena tidak ada partai yang dominan, gitu ya. Partai pemenang ada, gitu ya, dalam hal itu P3, tapi tidak cukup dominan untuk seperti Orde Baru. Nah, sehingga dinamika DPRD pun sangat betul-betul kelihatan berimbang, gitu ya. DPRD bisa menolak pertanggungjawaban kepala daerah, dan apabila kepala daerah pertanggungjawabannya ditolak, maka secara politis dia berhenti. Saya kira tidak berlebihan kalau saya mengatakan itu masa keemasan DPRD. Pada awal reformasi, banyak keputusan strategis dan monumental hasil kerja DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Pertama, tahun 2001, DPRD telah memilih Tatang Farhanul Hakim sebagai bupati dari kalangan sipil setelah 35 tahun jabatan Bupati Tasikmalaya ditempati oleh tokoh yang berlatar belakang perwira militer. Melanjutkan Tatang, Ketua DPRD diganti Ade Sugianto, kader PDI Perjuangan yang diangkat menjadi Ketua DPRD melalui proses pemungutan suara. Kedua, melalui berbagai langkah politik, DPRD sukses mendorong pemekaran Kabupaten Tasikmalaya melalui peningkatan status Kotip Tasikmalaya menjadi pemerintah Kota Tasikmalaya dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tanggal 17 Oktober 2001.
Konsekuensinya, komposisi keanggotaan DPRD Kabupaten mengalami perubahan. Diangkat 12 anggota baru untuk menggantikan 12 anggota yang pindah mengisi jabatan DPRD Kota Tasikmalaya yang baru terbentuk. Ketiga, pada tahun 2004, DPRD Kabupaten Tasikmalaya mengadakan voting untuk memutuskan soal perpindahan ibu kota Kabupaten Tasikmalaya. Hasilnya, mayoritas suara anggota Dewan memilih Singaparna sebagai ibu kota. Mulai 2004, secara bertahap pusat pemerintahan dibangun. Ibu kota Kabupaten Tasikmalaya berpindah ke Singaparna tanggal 7 Agustus 2010. Pasca pemilu 1999, Pesta Demokrasi digelar kembali pada tahun 2004, 2009, dan 2014. PPP masih mendominasi dan otomatis menempatkan kadernya sebagai Ketua DPRD yang dijabat UU Rujhanul Ulum 1 periode, Haji Ruhimat 2 periode sampai 2019. Pada pemilu 2019, Partai Gerindra menggeser 20 tahun dominasi politik PPP di Kabupaten Tasikmalaya. Partai Gerindra menempatkan Asep Sopari sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya.